Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini ya, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menyapa sahabat-sahabat Facebook ya, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya. Di sini juga saya tidak sendiri ya, saya bersama pemateri kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita akan menjadi hasanah ilmu baru buat kita, dan tentunya mengarah pada hal-hal yang lebih baik tentunya. Baik, keduanya, salat beriring salam adalah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, kedua kita, pemimpin kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sebagai suatu nasihat kita yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, teman-teman, sahabat Facebook Humas PKS Lebong, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Elwanto, bahwa acara pada bincang-bincang masalah politik ya, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, di sini pemateri kita juga sudah hadir ya dalam kesempatan yang berbahagia ini, di sore yang cerah ini. Kita kedatangan tamu sekaligus pemateri yang tentunya tidak asing lagi bagi kita, apalagi kalangan perpolitikan ya, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Tak asing lagi ya wajah-wajah beliau ya. Beliau adalah Ustadz Ahmad Herianto. Masyarakat juga rasanya tidak terlalu asing dengan wajah beliau ya. Beliau selain pengusaha, dan juga diamanahkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Rejang Lebong tentunya. Baik, sahabat Facebook, dimanapun Anda berada, mungkin tak lama ya, rasanya kita tak sabar juga pengen mendengar materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan disampaikan oleh beliau adalah perspektif PKS dalam Pilkada serentak tahun 2020, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Oke? Kita simak dengan seksama, ya, kita simak dengan baik penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Herianto. Langsung saja kita berikan waktu kepada Ustadz Ahmad untuk menyampaikan materinya. Halo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Facebook Humas DPD PKS Kabupaten Rejang Lebong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebagai selaku hamba yang beriman, takwa pada Allah Subhanahu wa taala, yang berketuhanan yang Maha Esa, untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, syukur nikmat yang kita wujudkan dalam bentuk bagaimana kita selalu untuk ikhlas ya, menghadirkan keikhlasan, menghadirkan ketulusan di dalam membangun negeri ini. Selalu ingin memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Rejang Lebong. Ini kita selalu semangat, selalu berbuat baik dan berbaik sangka dengan segala sesuatu yang telah Allah berikan. Salam mudah-mudahan sampaikan pada kedua kita Nabi besar Baginda Rasulullah SAW, pemimpin yang menjadi panutan siapapun yang ingin jadi pemimpin umat, pemimpin bangsa dan negara, karena beliau adalah manusia yang sempurna, manusia yang maksum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu marilah kita selalu berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat, kita diberikan syafaat hari yaumil akhir,
Dan dengan bagaimana kita kemudian berselawat dalam beraktivitas, berpakaian, dalam hal apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera berterima kasih pada pengelola PKS TV, PKS TV yang mengundang saya dengan tajuk yang sangat luar biasa sebenarnya, ya, yaitu kata masyarakat mungkin ini adalah tajuk yang sangat berat, yaitu tentang politik. Dengan tema tadi adalah perspektif PKS dalam pilkada serentak di Kabupaten Bogor. Yang pertama yang saya sampaikan, Ustaz Herwanto, juga para pemirsa, sahabat Facebook, Mas TPD PKS dan Lebong dimanapun berada menangkap saluran ini. Yang pertama adalah kita sejak Allah ciptakan di muka bumi ini manusia adalah sebagai khalifah, pengelola kehidupan ini, baik fisik ataupun yang sifatnya non fisik. Yang pertama. Kemudian juga kita sebagai umat Islam, Allah sudah memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Kuntum khairu ummah, ya. Kalian adalah umat yang terbaik, umat yang di depan untuk mengelola kehidupan ini lebih baik. Nah, dengan semangat itu, Bapak dan hadirin sekalian, sahabat-sahabat Facebook, inilah yang kemudian kita ingin berkontribusi dalam setiap perhelatan politik, khususnya pilkada, pileg, ada pilpres dan sebagainya. Karena memang kita diingatkan, disuruh ya, untuk menjadi pengelola. Tentu dalam hal ini tidak semua orang kemudian untuk menjadi pemimpin. Kalau semua orang yang jadi pemimpin, kan kacaulah kita. Nah, jadi pemimpin itu harus satu, bupatinya satu, presidennya satu, legislatif terbatas. Nah, untuk kita yang kemudian masyarakat umum, kita saya sebagai pribadi di luar konteks sebagai ketua partai, inilah untuk berkontribusi bagaimana kemudian orang yang diberikan amanah itu dalam jabatan-jabatan ini, baik pun di level RT, di level kadus, jadi per kades dan sebagainya, kita kemudian mengajukan, memilih orang-orang yang kemudian bisa membawa amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kemudian bisa bisa terlaksana dengan baik, tentunya dengan ilmu, pemahaman yang benar tentang setiap proses demokrasi yang berlangsung di negara kita ini, mudah-mudahan insya Allah lagi juga niat yang baik bagaimana kita bisa memberikan suara kita perhelatan pilkada, pileg, dan sebagainya, kemudian kemungkinan di lingkungan kita masing-masing. Mudah-mudahan kalau semangat ibadah, semangat mendapatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kepemimpinan. Nah, kalau kemudian ini saya sering mendengar, sering kadang-kadang berbicara, ngobrol dengan masyarakat, yang kemudian tidak acuhlah terhadap politik, tidak acuh terhadap agenda-agenda politik. Kenapa? Saya memilih dan tidak memilih, saya seperti ini saja. Saya kecewa kemarin tidak memilih begini. Tapi insya Allah kita diajarkan dalam agama kita, ya, apa dalam hadis, ya, hadis arba'in, hadis yang pertama, ya, innamal a'malu. Kalau niat kita sudah benar, ya, ilmunya sudah pas dan sebagainya, kalaulah sesuatu itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, kebaikan itu muncul, insya Allah kita mendapatkan niat yang baik. Dan ini juga akan menjadi tanggung jawab orang yang kita pilih. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini masih dalam momen tahun baru nih, ya? Yaitu ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kita sebelum kaum itu, ya, merubah dirinya masing-masing. Nah, jadi kita semuanya berbaik sangka, tadi saya katakan tadi kesyukuran kita.
Kalaulah kita sekarang belum baik, kalaulah kita sudah mapan, ekonomi dan sebagainya, untuk mewujudkan itu, bagaimana kemudian kita bisa apa yang kita rasakan ini menjadi kebahagiaan orang banyak. Nah, ini makanya pada kesempatan ini saya mengajak pada semuanya, ini adalah pilkada serentak 2020 ini adalah momen kita untuk berkonsolidasi, momen kita untuk meriset ulang apa-apa yang menjadi kekurangan kita di belakang, untuk kemudian kita menjadi lebih baik ke depan. Untuk masyarakat, apa kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita dalam menjadi pemimpin dan sebagainya lah, dalam tingkatan dari awal tadi, dari bawah sampai ke atas, kemudian dipikir. Kuncinya di sini adalah kita belajar. Tidak ada yang namanya kita kemudian berburuk sangka, berputus asa dalam kehidupan. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala hanya orang kafir dan orang-orang orang-orang yang tidak beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang berputus asa dengan kehidupan ini. Karena kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbuat baik. Ya, berbuat baik dengan ilmu kita, kita belajar, kita membaca buku, kita berkomunikasi dengan orang-orang pandai dan sebagainya. Untuk kemudian kita mengemban amanah kehidupan kita. Ada yang dipilih, ada yang dipilih, ada yang memilih. Kebetulan kita memilih, kita juga harus belajar bagaimana kita memilih menjadi pemilih yang baik, pemilih yang istilahnya yang benar sesuai dengan amanah yang Allah sudah berikan kepada kita. Ini yang perlu. Jadi ini juga adalah proses belajar yang terus menerus. Kita ini pilkada 2015 yang dahulu, kemudian kita 2020 ini lebih baik. Ya, kita perbaiki negara kita agar negara kita menjadi negara maju, menjadi negara yang jaya. Khususnya juga kalau kita bicara masalah pilkada 2020 di Rejang Lebong ini, mari kita menjadikan bercita-cita terus ya, untuk kemudian Rejang Lebong ini menjadi kabupaten yang adil dan sejahtera di kemudian hari. Ini ada perubahan-perubahan yang signifikan yang terus belajar dari masyarakat. Jangan pernah ada kecewa, jangan pernah ada kemudian berburuk sangka dengan kehidupan. Allah akan melihat. Ya, kalaulah kita niatnya berbuat baik dengan pemahaman yang betul tentang konteks kita hari ini demokrasi kita, mudah-mudahan tidak ada yang namanya kecewa dan sebagainya. Ya, karena ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mari kita semuanya itu niatkan agar kemudian kepemimpinan ke depan di Kabupaten Rejang Lebong ini khususnya muncul kepemimpinan yang amanah, ya, kepemimpinan yang kemudian memberikan rasa nyaman, aman kepada kita, ya, kemudian juga mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat ini, dan kemudian juga bisa menunjukkan, memberikan inspirasi, motivator kepada masyarakat untuk kemudian memperbaiki akhlaknya, menjadikan ya, dia mengenal Tuhan, ya, di segala levelnya. Kalau ini kemudian muncul ya di tengah-tengah umat, nah kita yang memilih juga tadi akan mendapatkan amal jariah yang mengalir dari kepemimpinan. Saya juga mengimbau agar kiranya juga satu hal nih Pak Purwanto ya, dan juga pemirsa sekalian sahabat-sahabat Facebook Umat PKI Lebong, pesan saya juga jangan sampai pilkada ini juga merusak ya tatanan kehidupan sosial bermasyarakat kita. Nah, ya, ini yang sering kita ini gara-gara pilkada dan suku keluarga kita pecah, dalam gara-gara pilkada beda pilihan gitu kan, kita di lingkungan menjadi tidak kenaikan rumah dan sebagainya, yang tidak boleh sebenarnya. Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang luar agar negara kita lemah. Dan ini yang diinginkan oleh setan agar manusia ini bercerai-berai. Ini kita jangan lengah, maka dari awal tadi, ayo terus kita belajar, kita terus memperbaiki diri kita, kualitas masyarakat kita, masyarakat umat ini. Kalau dari pribadi-pribadi, masyarakat di rumah tangga, kemudian masyarakat ini baik, bagus pemahamannya, mudah-mudahan kepemimpinan yang sering kita cita-citakan ke depan hadir di tengah-tengah umat. Mungkin seperti itu sebagai gambaran umum ya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan ya mudah-mudahan pilkada 2020 ini akan menjadi pemilu kada yang mengasyikkan, ya, yang menggembirakan, gitu kan? Bukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, gitu kan? Ini ya. Kalau perbedaan itu sebuah tulisan. Tanpa berbeda kita tidak akan indah ini. Begitu saja Raga. Baik, luar biasa ya materi yang sudah disampaikan oleh
Ustaz Ahmad. Jadi gambarannya perspektif PKS dalam pilkada serentak tahun 2020 ini, khususnya di Kabupaten Lebong, dapat kita garis bawahi. Ya, pertama, sebagai masyarakat kita harus bisa menjadi pemilih cerdas, ya, pemilih cerdas, tidak lagi ketergantungan. Nah, ini kalau kita sudah menjadi masyarakat yang terlalu bergantung, apalagi ada uang saya pilih. Nah, karakter seperti inilah yang tentunya harus kita jauhi sebagai masyarakat. Ya, kalau kita ingin menjadi masyarakat tentunya yang lebih baik, terkhususnya untuk menuju Kabupaten Lebong yang lebih baik. Nah, selain daripada itu, sahabat Facebook dimanapun Anda berada, baik buruknya seorang pemimpin itu juga ditentukan oleh masyarakatnya. Ya, saya ulangi, baik buruknya seorang pemimpin itu bisa juga dipengaruhi, bisa juga disebabkan oleh masyarakatnya. Pertama apa? Nah, kalau karakter dari awal sudah terlalu bergantung kepada manusia, nah ini maka Allah juga mengatakan jangan terlalu berharap kepada manusia. Tentunya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hal yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi, sesuatu itu juga diawali dengan niat. Nah, tentunya kalau kita ingin menjadikan Kabupaten Lebong yang lebih baik, niat kita untuk memilih pemimpin itu juga karena Allah, ya, bukan karena ada uang saya pilih, ya, bukan karena nanti dijanjikan jadi orang nomor sekian gitu ya, orang yang dihadiahkan dengan apalagi pangkat jabatan gitu ya. Jangan sampai kita salah dalam niat. Makanya pemilih cerdas akan menentukan nasib 5 tahun ke depan, khususnya di Kabupaten Lebong. Nah, sahabat Facebook ya, Humas PKS Lebong dimanapun Anda berada, rasanya kalau materi ini dicukupkan sampai sekian masih kurang ya. Kita buka sesi pertanyaan bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya kepada pemateri. Kami persilahkan dengan cara messenger di Humas PKS Lebong, silahkan di messenger. Mungkin langsung ingin bertanya kepada pemateri, ya kami persilahkan. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan menjadi bahan diskusi kita pada sore hari ini. Ya, baik. Yang pertama ini mengenai pilkada. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ya rasanya kalau kita yang namanya perbedaan dalam memilih ini kan tidak ada henti-hentinya. Tidak bisa kalau kita menetapkan satu paslon, ya kan? Satu paslon untuk pilih. Jadi masyarakat tidak ada pilihan. Nah, oleh karena itu ada nggak kiranya trik atau tips bagaimana kita bisa memilih sosok pemimpin yang kira-kira kalau bahasa masyarakatnya tidak salah memilih. Nah, tidak salah memilih, kemudian apa? Di kemudian hari tidak menyalahkan. Nah, kalau misalnya kita salah memilih, kita menyalahkan, wah, yang kemarin juga salah pilih ini. Nah, gimana nih, Ustaz? Nah, kira-kira, silakan, Ustaz. Yang pertama, sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya sangat mengapresiasi sekali ya, Pilkada 2020 di Kabupaten Lebong ini, yang insya Allah mungkin akan diikuti oleh 4 pasang. Ya, artinya untuk memunculkan sebuah kepemimpinan itu, pemimpin itu gampang-gampang susah juga, gitu kan? Tapi di Rejang Lebong ini, alhamdulillah animonya masih tinggi, stok kepemimpinan masih ada, ya. Karena kita juga tidak ingin juga kalau kemudian di Rejang Lebong ini tidak muncul orang-orang yang misalnya ingin memimpin Rejang Lebong, susah juga. Karena bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran juga sudah mengamanatkan
kepemimpinan itu merupakan rahmat sebenarnya bagi kita. Kenapa? Kalau tidak ada wakil-wakil yang benar-benar wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola kehidupan ini, maka kita akan kacau. Ya, yang kuat akan menzalimi yang lemah. Ya, mungkin kopi kita ya yang sudah kita kita jemur di depan pondok-pondok kita, ayam kita di kandang-kandang kita tidak aman. Karena ada pencuri, karena tidak ada pemimpin, tidak ada regulasi. Nah, maka sekali lagi ini juga satu hal yang perlu dicatat oleh sahabat-sahabat Facebook umat dari PKS dan berbohong ya, bahwa pemimpin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus syukuri. Kalau kita anggap ini kesyukuran, ya, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang cerdas, gitu loh. Makanya niatnya nawaitunya karena Allah Subhanahu wa taala, yang didorong karena siapapun kita, mau rakyat kecil, mau berpangkat, mau apalah saja, kita adalah manusia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di dunia. Ya, berarti kita muslim dari kultur umat. Engkau ini adalah umat pilihan yang menyuruh kepada yang baik, yang menyuruh kepada yang benar, dan menyuruh yang munkar. Nah, kemudian dengan adanya kepemimpinan yang banyak yang adalah di Kabupaten Cianjur ini, yang saya sangat apresiasi bagi yang sekarang sudah menjadi, ya saya doakan yang bakal pasangan calon ini menjadi calon semuanya bisa kemudian bisa berlomba, ya, sudah berlomba dengan tanda kutip nanti sampai pencoblosan. Saya aturkan apresiasi yang sangat luar biasa, penghormatan yang luar biasa. Saya hargai ini semuanya. Saya sebagai pimpinan partai politik yang dari awal mengatakan saya apresiasi mereka dan mereka siapa di antara mereka yang beruntung. Ya kalau kerja kayak Pak Erwan ini nggak mungkin ya nyalon aja enggak jadi bupati dong. Nah nanti bagi orang-orang yang kemudian ingin bagus begini ya, kalau Anda mau berubah daerah ini calon kan gitu istilahnya. Kalau misalnya dipilih ya gitu. Jadi ada tadi kita harus belajar dan belajar tadi masyarakat kita. Kemudian yang kedua, tentunya dengan adanya 4 calon, 3 calon atau apalah nanti gitu kan, ini ada perbedaan gitu loh, karena demokrasi memungkinkan kita untuk beda. Tapi di dalam perbedaan itu kita harus punya komitmen. Apa komitmen kita? Ya di Undang-Undang Dasar. Untuk apa kita merdeka? Kita merdeka ini adalah kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan banyak yang kita ingin menjadikan negara ini berperan aktif di dalam percaturan dunia dan sebagainya, ingin sejahtera dan sebagainya. Ini cita-cita mulia yang tidak berseberangan, tidak bertolak belakang dengan cita-cita kita sebagai manusia gitu di dunia ini. Nah ini tentunya. Kemudian yang ketiga, dari menyangkut tadi ini ada tendensius pertanyaan ini kan, gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa PKS kita sudah memberikan amanah ini kepada Sabisul Effendi dan Jenderal Wahid Jansen. Memang kami dalam proses yang sangat panjang, hampir 1 tahun prosesnya. Kemudian juga proses yang malam nih, Pak Erwanto melihat dengan tadi juga memakai ukuran-ukuran yang saya sampaikan. PKS sudah membentuk tim di jauh-jauh hari, dan kepemimpinan dalam tim ini adalah kolektif kolegial. Saya sebagai ketua DPD bukan semuanya Ahmad Herianto, kami diskusikan perkembangan gitu kan, bagaimana waktu itu ya, waktu sebelum kita menentukan pilihan ini ya, semuanya kami sebagai penghargaan tadi kami diskusikan calon-calon pertemuan, kita gali informasi dan sebagainya. Ini juga apa? Bagi saya pribadi sebagai ketua partai PKS yang juga sebagai partai Islam, ya salah satu partai Islam di Rejang Lebong ini tentu punya tanggung jawab moral yang sangat luar biasa. Ya. Maka pekerjaan-pekerjaan di tim waktu itu kita maksimalkan. Kita bukan saja kita bertanya kepada yang bersangkutan yang menjawab, tapi kita juga berdiskusi dengan masyarakat, kita berdiskusi dengan masyarakat umum dan sebagainya. Kita cari informasi. Nah, begitu pun saya menginginkan dari masyarakat itu juga kepada siapa kami memilih yang bertanya, belajar gitu loh. Jangan hanya pemilih yang emosional.
Pemilih yang materialistis lah, itu lebih parah lagi, ya kan? Ya, kalau mereka nanti biayanya banyak, gimana ingin gitu ya? Kita juga uangnya dari mana nanti mengembalikan? Kalau kita tidak ingin seperti itu, maka kita menjadi pemilih yang cerdas tadi. Bagi kami, Pak Erwanto dan sahabat Facebook, pemimpin itu adalah kita ingin menghadirkan 3 yang sudah sebelumnya. Ya, yang pertama dia adalah juga pemimpin spiritual, artinya dia bisa membawa umat ini menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang kalau kita sudah menjalankan agama kita dengan baik, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang baik. Gitu loh. Jadi dia menjadi inspirasi, ya, menjadi contoh, dan dia menjadi guru bagi kita semua. Pemimpin itu seperti itu. Artinya dia harus punya ilmu dong. Nah, gitu. Maka Nabi juga kan sidik, amanah, pakonah, tablik. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, dia juga bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat yang dipimpin. Ya, aman dalam tadi saya sudah menyampaikan tadi, nyaman juga dalam beribadah, nyaman dalam berekonomi, dalam sosial dan sebagainya. Ini menjadikan di masyarakat itu tidak gaduh, gitu loh. Jangan jadi pemimpin itu yang kemudian memecah belah. Apalagi kemudian pemimpin yang jadi itu memecah belah umat. Ini yang memilih saya, ini tidak memilih saya, ini kelompok ini suku ini bahaya. Ini yang sesuai dengan ideologi saya, ini enggak. Dan sekarang kita rasakan juga. Jangan sampai pemimpin itu yang mengadu domba masalah. Karena setelah dia jadi, yang mendukung dia, ya yang kemudian juga partai-partai juga yang mendukung dan tidak mendukung ini harus bekerja sama, ya, mensukseskan pembangunan kabupaten yang jadi terus dari aman, nyaman, ya. Belum lagi dari gangguan-gangguan apa namanya ya kriminalitas, gitu kan, yang merusak, kemudian juga nyaman bisa jadi gangguan-gangguan orang apa namanya dari narkoba dan sebagainya lah. Dia harus bisa membimbing. Kemudian yang kedua, dia memberikan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini apa? Baik itu berupa fisik, juga berupa yang non fisik, gitu ya. Nah ini artinya kesejahteraan, keberhasilan seorang pemimpin itu, bisa saja dia berupa capaian-capaian fisik, bisa jalan, bisa irigasi dan sebagainya. Tapi yang lebih penting ya adalah pembangunan juga adalah pembangunan sumber daya manusia. Itu juga penting. Ya. Karena kenapa? Kalau sumber daya manusia itu, karena manusia itu menurut platform apa namanya pembangunan DPPPKS, manusia ini SDM ini bukan saja sebagai objek pembangunan, tapi menjadi subjek pembangunan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, maka kemudian saya katakan juga pemimpin ini punya narasi, ya punya narasi, punya gagasan, ya punya motivasi dia untuk membimbing umat ini. Apalagi di kabupaten kita ini nggak mungkin lah kita semuanya ke fisik dan sebagainya. Tidak bisa semuanya kita apa namanya membangun apa semuanya ke jalan, ke irigasi kan tidak juga. Tapi bagaimana kita dunia pertanian kita, perkebunan kita yang menjadi apa namanya komoditi utama di pariwisatanya juga kita inginkan itu menjadi harus juga diselenggarakan oleh masyarakat ini. Nah, ini kan tidak semuanya harus dikelola oleh negara, dikelola oleh daerah. Maka pemimpin tadi bisa mengarahkan masyarakat, memberitahukan potensi kopi kita yang masih rendah kita tingkatkan. Jadi penyuluhan diberikan stimulus. Wisata kita yang belum berkembang dengan baik diberikan stimulus masyarakat untuk mengelola wisata daerah yang ada di sekitarnya dan lain-lain sebagainya. Ini ya Pak Erwanto ya kita berikan. Nah dari hal itu semuanya kami rangkum yang menurut kami yang bisa membawa itu adalah ke pasangan satu. Bukan berarti yang lain tidak, ya. Tapi saya katakan tadi pilihan itu keniscayaan. Nah kita ada 4, nggak mungkin juga PKS semuanya ke 4 pasangan misalnya kan kalau nanti bisa maju ke 4 pasangan kan gitu logikanya seperti itu. Tapi insya Allah kami sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, baik-baiknya dengan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kami serahkan semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan masyarakat dan mudah-mudahan cita-cita kita semuanya agar kepemimpinan Dirjen ini kepemimpinan yang baik dari apa yang kita capai. Itu seperti itu Pak.
Oke, sahabat Facebook dimanapun berada, itulah ya paparan dari pertanyaan yang kita pertanyaan atau kita diskusikan dari apa yang disampaikan oleh materi atau Ahmad. Beliau menggarisbawahi bahwasanya ada empat hal yang tentunya menjadi pertimbangan kita ketika kita sebagai masyarakat saat akan menentukan pilihan. Nah, pertama apa? Yang pertama tentunya kita tahu bahwasanya pemimpin itu juga punya spiritual yang tinggi, religiusan yang tinggi. Artinya ketika nanti pemimpin siapapun yang jadi, ini tidak lagi membeda-bedakan ya, mana pemilih saya, kemudian mana pendukung saya, ya, dan juga tidak membeda-bedakan dari agamanya apa. Nah, oleh karena itu pemimpin juga harus bisa memberikan rasa aman. Nah, rasa aman tidak hanya kepada satu kelompok, tentunya semuanya, ya, semua kalangan masyarakat. Artinya bagaimana sosok pemimpin juga harus memberikan rasa kenyamanan. Dan jangan sampai kita tinggal di daerah kita itu bagaikan sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, jangan seperti itu. Artinya pemimpin juga harus bisa memberikan rasa nyaman, kenyamanan, kedamaian di dalam lingkungannya, terutama untuk masyarakat Kabupaten Rejang-Lebong. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang disampaikan oleh ketua tadi, oleh pemateri kita, selain dua hal itu juga pemimpin harus bisa memberikan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan ini ada dua hal yang disampaikan oleh Ahmad tadi. Pertama secara fisik, kemudian juga secara non fisik. Nah, secara fisik okelah pemerintah atau bupati nanti yang terpilih melanjutkan pembangunan yang ada di Kabupaten Rejang-Lebong. Selain itu yang terpenting juga adalah bagaimana pemimpin bisa memanfaatkan, menciptakan SDM, sumber daya masyarakat yang ada di Kabupaten Rejang-Lebong ini tentunya menjadi masyarakat yang bisa bersaing untuk terciptanya pertama kesejahteraan masyarakat yang punya, ya, pendapatan masyarakat agar bisa menjadi lebih baik. Nah, itu yang disampaikan oleh materi kita. Nah, baik, sahabat Facebook dimanapun berada, ada lagi yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, mungkin ini Pak, oh ya silakan, ada yang ditambahkan oleh materi kita. Karena ini sangat sesuatu yang penting dan juga ini ruang yang istimewa bagi saya, mengajak motivasi pada masyarakat bagaimana pilkada serentak 2020 di Kabupaten Rejang-Lebong ini yang mengasyikkan, yang menggembirakan, gitu kan, bukan yang menakutkan. Nah, gitu. Karena nanti endingnya ini adalah kita tetap solid, ya, sebagai masyarakat Kabupaten Rejang-Lebong ingin bercita-cita agar Rejang-Lebong ini menjadi kabupaten yang maju, ya, khususnya di provinsi Bengkulu. Karena Kabupaten Rejang-Lebong ini kabupaten tertua, dan Curug ini adalah daerah yang tua, yang sudah artinya apa? Kalau sudah tua, sudah ini masyarakatnya itu masyarakat yang dewasa, gitu kan, masyarakat yang cerdas. Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saya juga mengajak generasi muda, generasi milenial, gitu kan. Kalian generasi muda, gitu kan, ini adalah generasi yang cukup banyak di Kabupaten Rejang-Lebong. Harapan saya selaku ketua DPD PKS Rejang-Lebong sebagai orang tua, ya, sebagai tokoh di masyarakat di Kabupaten Rejang-Lebong ini mengajak agar kiranya ayo kita sama-sama mensukseskan pilkada Kabupaten Rejang-Lebong ini dengan sebaik-baiknya, menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang dewasa. Karena kenapa? Karena bercerita tentang kepemimpinan ini, karena kalian nanti akan mengganti mereka-mereka yang hari ini ada di panggung politik seperti ini. Kenapa? Kemudian yang selanjutnya juga
adalah jangan sampai kita juga nanti menjadi orang yang pesimis ya, atau tidak tertarik dengan politik ini. Karena kenapa? Di tengah-tengah umat ini ya, ada pemahaman politik yang kacau, yang salah menurut saya. Dan ini juga berimbas nanti kepada nasionalisme kebangsaan kita. Yaitu apa? Politik itu kejam. Nah, kalau tidak Anda, Pak Ahmad, kalau saya tidak, saya ingin berpolitik, Pak Ahmad, tapi saya nggak bisa berbohong. Politik itu bohong. Nah, politik itu kejam dan sebagainya. Pemahaman politik yang jelek ini, mari kita hilang. Karena kenapa? Karena manusia itu tadi, manusia politik adalah makhluk politik. Kalau kita tidak berpolitik, itu seperti apa? Nah, politik yang kita inginkan adalah politik yang membangun. Politik yang sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti kita politik kita jelek, pemahaman kita politik, kita tidak akan bersama. Maka negara kita akan menjadi negara yang benar. Karena kepemimpinan itu juga nanti akan dipilih oleh orang-orang yang acuh-acuh dalam politik. Ini untuk ke depan juga. Kalau pilkada saja, ini momen pilkada presiden. Nanti kita di 2024 ada pileg, ada pilpres dan sebagainya. Maka mari kita cari tahu, kita membaca politik itu seperti apa. Nah kalau kita berbicara ya masalah kehidupan ini di dalam perdagangan, di bidang apa saja lah, memang ada dua sisi. Ada yang positif, ada yang negatif. Orang juga ada yang jelek, ada yang jahat atau yang baik. Seperti politik seperti kemana kita akan mengarah itu tergantung manusia. Maka sekali lagi hasil demokrasi itu demokrasi itu sendiri itu tergantung dengan siapa manusia seperti apa yang melaksanakan demokrasi. Kalau demokrasi ini tadi yang cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, cerdas secara sosial, kalau ini yang menyelenggarakan pemilu ini, orang-orang yang seperti ini, maka pemilu itu, demokrasi itu akan menghasilkan sebuah kepemimpinan yang tepat yang benar. Karena sekali lagi sudah terlalu dua, itu saya sampaikan tadi, mari kita sama-sama dari masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di gunung, saudara-saudara kita yang ada di pasar-pasar, bagi buruh, pedagang-pedagang pasar yang ada di daerah pertanian, ya, dimanapun profesi apapun kita, mari kita song-song pemilu serentak 2020 ini pada tanggal 9 Desember nanti kita, dengan semangat kita untuk lebih baik ke depan. Ya. Kemudian juga jangan menjadi pemilih-pemilih yang emosional. Kemudian jangan sampai kita menjadi pemilih yang pragmatis, yang materialistis. Karena sekali lagi yakinlah kata Allah itu maha teliti. Apapun yang kita lakukan, walaupun orang tidak tahu tadi bilik-bilik suara, kalau kita mau baik, insya Allah kita akan sebagai amal kebaikan. Ya seperti itu. Ini sebagai closing statement saya pada acara diskusi sore hari ini, untuk ucapkan terima kasih kepada Irwanto dan kawan-kawan sekalian. Dan sekali lagi mari kita belajar terus, jangan sampai kita kemudian berhenti untuk belajar. Itu saja. Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya. Baik, pemirsa sahabat Facebook Humas PKS Telepon dimanapun Anda berada. Ada lagi satu pertanyaan nih, dari PKS, yang khusus untuk PKS nih, dari pemirsa Humas PKS Telepon. Kenapa sih harus pilih saya, Nah, apakah ada kriteria tertentu yang sudah menjadi pertimbangan oleh PKS khususnya? Oke, silakan. Ada dua contoh. Tatkala kita ingin mengambil pemimpin, ada Nabi Musa. Kita Nabi Musa ini ya. Kalau Nabi Musa itu apa yang disampaikan oleh anaknya pada ayahnya Ismail ya, tidak salah. Angkatlah dia sebagai pembantu kita, ya, karena dia adalah orang yang kuat dan aman. Artinya ada kerja-kerja yang memerlukan fisik, ya, tapi tetap amanah gitu loh. Nah, seperti kita kerja-kerjalah seperti itu. Kemudian ada Nabi Yusuf, tatkala ditawarkan, dia meminta. Ya, jangan salah ini, Nabi Yusuf itu meminta. Apa katanya? Berikan aku untuk mengelola perbendaharaan di Indonesia. Anakku orang yang apa? Orang yang hafidun alim, orang yang ahli.
dan orang yang aman, yang terpercaya. Artinya apa? Seperti dia orang pemimpin itu ya, orang yang orang yang profesional kalau bahasa. Oh ya Pak Samsul ini mulai dari ASN, dia berkarir di ASN, kemudian juga dia berpendidikan juga pendidikan kepemimpinan ya. Untuk sekolah bisa memimpin ya di PDN, artinya dia profesional dari jabatan yang rendah sampai jabatan ya pemerintahan yang level ya cukup tinggi. Artinya pengalaman memimpin, pengalaman birokrasi ini sangat luar biasa. Kita harapkan dia untuk. Kemudian juga ada sosok ya, Hendra Wakil Jansa, muda yang walaupun ya saya tidak melihat dia sebagai anak bupati dan sebagainya, dia sudah menunjukkan kepemimpinan dia di Palang Merah Indonesia Kabupaten dengan kepiawaian dia bisa memajukan tentang tanggap perencanaan dan sebagainya. Ini kombinasinya lah yang kita gabungkan untuk kemudian memimpin Rejang Lebong 3 tahun, 4 tahun ke depan. Tentunya juga dia punya cita-cita, punya narasi, ya, punya narasi. Nah, sampai nanti pemimpin nggak punya narasi, ya, tidak punya narasi gawat kita. Karena saya katakan tadi, pemimpin itu menginspirasi, motivator, dia guru. Nah, bagaimana dia kalau diri persepsi diri dia belum selesai. Gitu kan? Banyak kepemimpinan sekarang ini. Gaduh, ya, daerah ini gaduh nanti negara ini kalau kemudian kepemimpinan ini belum selesai di tingkat. Mungkin ini sebagai salah satu yang menjadi pertimbangan saya. Oke, baik sahabat Facebook Humas PKS Lebong, itulah tadi ya penyampaian kenapa harus pilih Sahe. Nah, jadi kenapa alasan PKS harus Sahe, ya kan? Pertama selain pemimpin itu harus punya narasi, untuk membawa Kabupaten Lebong ini menuju hal yang baik. Ya, kemudian melihat dari apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, oleh Ahmad sebagai Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lebong, selain punya narasi, pemimpin itu juga harus kuat. Ya, selain kuat secara fisik, ya, kuat secara finansial, ya. Selain itu juga amanah. Menjadi beban. Ya, jangan menjadi pemimpin yang menjadi beban masyarakat. Nah, ini sudah. Kalau jadi pemimpin menjadi beban masyarakat, ini yang ya luar biasa. bukan memberikan solusi, tapi malah masyarakat menjadi dari masalah, ya. Dan selain itu juga, selain kuat juga amanah tentunya, ya. Nah, PKS memandang dari apa yang menjadi pilihan dari PKS ini tentunya ke Pak Sahe Samsul Hendra ini, beliau juga amanah. Ya, kalau dilihat dari latar belakang dari Pak Sahe, orang yang mengerti akan birokrasi, orang yang banyak berpengalaman di birokrasi, insya Allah beliau bisa memimpin Rejang Lebong menjadi yang lebih baik. Selain itu juga materi tadi menyampaikan, selain dari Pak Samsul, beliau juga menyampaikan dari sosok wakil yang dari kaum muda, energik, ya, siap membawa perubahan menuju Rejang Lebong yang lebih baik. Bahasa kekiniannya again of change, ya, bisa membawa perubahan menjadi hal yang lebih baik, apalagi itu dimulai dari sosok pemuda. Nah, PKS melihat dari Samsul dan Hendra ini, ya, insya Allah selain kuat, amanah akan memberikan perubahan-perubahan yang dahsyat tentunya di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, selain itu juga terpercaya, ya, orang yang ahli, ya, selain ahli juga profesional. Ya, jangan sampai nanti pemimpin yang tidak terpercaya, apalagi yang tidak transparan. Nah, ini tidak transparan. Satu lagi Pak, piala agama kita juga
nasihat agama kita juga memberikan, jangan memberikan sesuatu pada ahli. Artinya penting juga kepada kita profesional ahli dalam memilih, tentunya orang yang memang benar-benar mempunyai kapasitas. Nah, kapasitas dalam hal tersebut tentunya untuk menjadi leader, ya, menjadi pemimpin di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, baik. Ada lagi nih pertanyaan dari pemirsa PKS TV ya. Bagaimana pendapat ketua mengenai politik transaksional? Nah, silakan Pak. Ya, politik transaksional ini juga akan membahayakan kita. Ya, apa namanya, dalam konteks membangun demokrasi. Nah, demokrasi ini juga akan runtuh, kata saya juga tadi. Hasil demokrasi itu gimana? Para pelaksananya ini, para pekerja-pekerja untuk membangun demokrasi tadi, para politisi, dan sebagainya, masyarakat juga. Kalau kita transaksional, ya, sesuai dengan siapa yang memberi, berapa besar yang memberi. Nah, inilah yang merusak negara kita dari awal. Kita dijajah 350 tahun itu dengan bangsa. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Jepang, dan sebagainya. Karena kita kan tidak tahan godaan-godaan. Maka kita sudah dihukum. Maka sekali lagi, saya sampaikan juga, untuk menjawab kita politik transaksional tadi, masyarakat yang pragmatis tadi. Ayo, ada 2 bidang yang harus kita bangun, komitmen kita secara pribadi. Apa itu? Politik yang adiluhung, kemudian juga yang kedua adalah bagaimana kita membangun kapasitas ekonomi. Bagaimana kita menguasai sektor-sektor ekonomi kita. Ini juga penting. Kenapa? Kalau kita sudah ekonomi kita sudah mapan, politik juga akan juga setara, didukung oleh. Ini saya sangat politik transaksional inilah yang kemudian juga merusak citra politik kita itu sendiri. Kita demi sedikit, ini juga bagian kita menyampaikan ruang bagaimana kita partai politik juga, saya sebagai orang juga menghindari politik transaksional. Saya sudah dikatakan dari awal tadi bahwa PKS kami bentuk tim, ya, penjaringan ini secara profesional. Menurut saya pribadi selaku ketua PKS, apalagi sebagai partai Islam ini juga mempunyai beban moral yang luar biasa. Makanya saya katakan tadi, bukan hanya kita menanyakan langsung dengan yang bersangkutan, kita bertanya dengan tokoh-tokoh petani dan sebagainya, untuk mengumpulkan informasi-informasi. Ini juga saya ingin dilakukan oleh masyarakat. Tatkala ada baliho-baliho, siapa orang ini, apa latar belakangnya, kita baca tinggal ini. Karena kenapa? Kita punya amanah, satu suara itu sangat menentukan, bisa menjadi sesuatu yang kemudian membawa malapetaka bagi kita, bisa membawa kebahagiaan bagi kita. Jangan kita katakan, apalah artinya satu suara? Oh tidak, karena Allah itu maha terima. Jadi inilah, saya juga inginkan bahwa mari kita sama-sama belajar masyarakat ini menjadi masyarakat yang cerdas. Kan? Kalau kita hari itu mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita berubah. Tiap hari kita mencari solusi, bagaimana kita mencari sesuatu yang lebih baik. Insya Allah Allah akan memberi. Siapa yang bekerja dengan kuat, maka Allah akan berikan hasil. Tapi kalau kita bermalas-malas, ya kita seperti ini aja. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya para pengguna Facebook ya, sahabat Facebook PKS Lebong, bagaimana seharusnya kita menjauhi politik transaksional ya. Nampaknya dari apa yang disampaikan oleh ketua, memang dari awal PKS Rejang Lebong sudah membentuk tim dan tidak langsung ujuk-ujuk ya, secara tiba-tiba, secara drastis merapat ke kesimpulan dengan iming-iming yang luar biasa. Ketika tidak memenuhi permintaan maka ditinggalkan. Tidak, maka PKS menjawab bahwasanya dari awal memang sudah ada tim yang DPD PKS Lebong sendiri tidak bisa menentukan harus ke si A, harus ke si B.
Oleh karena itu sudah melalui mekanisme-mekanisme yang mungkin sudah dipertimbangkan ya saya secara internal khususnya di Kabupaten Salebong maupun dikomunikasikan secara tingkat provinsi melalui Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera yang ada di Provinsi Bengkulu, dan tidak cukup berhenti sampai provinsi. Ya, hal itu juga dikomunikasikan dengan masyarakat. Selain itu juga dengan pimpinan pusat. Ya. Tidak langsung ujuk-ujuk si A atau yang akan didukung ini memberikan iming-iming sekian. Tidak, tapi PKS memang benar-benar melalui mekanisme ya, dari awal hingga akhirnya menentukan siapa yang harus didukung, siapa yang harus diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ini sudah konkret ya, sudah menjadi bukan menjadi rahasia publik lagi. Saya sudah, masyarakat juga sudah banyak mengenal mengetahui bahwasanya PKS atau DPD PKS Salebong Pilkada tahun 2020 ini mengusung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yakni Samsul Hendra. Ya, sahih. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadikan Reza Lebong yang lebih baik. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, nampaknya kalau kita berbincang-bincang terus ya, tidak terasa waktu sudah terus berjalan ya. Insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang tentunya bersama saya dan rekan-rekan di PKS TV Rizal Lebong ya, di studio PKS TV Rizal Lebong khususnya. Baik, rasanya cukup besarnya kita cukupkan diskusi kita di sore hari ini dengan bersama-sama Baca Lapas Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kesalahan tentunya mungkin berasal dari kita berdua. Kalau ada kebenaran tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Irwanto membawa acara dalam kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah senantiasa kita mohon ampun. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Oke. Ya. Macet enggak ya, Yusuf? Kalau di Facebook pasti macet. Tapi di